Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini guys. Jadi ini adalah part kedua ya kan kawan-kawan, pembahasan tentang 3D roving ya kan, karena berhubung videonya terlalu lama ya kan, jadi aku buatkan ini part keduanya. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin nonton di part pertama, silahkan ini tonton part keduanya biar supaya kawan-kawan paham kelanjutannya gitu. Oke, kita langsung saja ya kawan-kawan. Tapi tunggu dulu, ini harus dihidupkan dulu kawan-kawan. Oke, uh, kita udah bahas tentang kemarin sampai pada machining boundary, yaitu di bagian geometri ya kawan-kawan. Ini dia, di bagian geometri. Di part pertama kita sudah bahas di bagian geometri dan yaitu kawan-kawan, kita memakan waktu hampir setengah jam. Hampir kok lebih setengah jam, makanya aku buatkan ini part keduanya. Oke, di selanjutnya kawan-kawan, apa ini? Selanjutnya, wait, oh ini. Uh, Selanjutnya kawan-kawan, kita akan bahas ke bagian hedge, ya kan? Sepertinya kawan-kawan, di bagian hedge ini aku nggak akan bahas karena menurut aku ini bagian yang sama semuanya seperti di proses-proses yang lainnya, ya kan? Jadi untuk kawan-kawan yang paham atau yang mau paham tentang bagaimana settingan di bagian hedge, lihat aja di tutorial-tutorial sebelumnya, ya, biar kalian paham. Juga biar supaya waktu kita itu hemat kawan-kawan. Ini aku sampai buatkan stopwatch di HP biar supaya untuk mengetahui uh, waktu record video ini. Oke, kita masuk langsung saja ke bagian pieces. Oke. Ini adalah bagian yang penting kawan-kawan, jadi kalian harus simak baik-baik biar supaya kalian paham gitu. Oke, di bagian pieces ini akan sangat banyak kawan-kawan bisa lihat settingannya, ya kan? Uh, aku akan bahas bagian ini. Jadi kita fokuskan aja. Kita akan bahas di bagian pieces saja kawan-kawan. Pieces. Untuk stock to lift menurut aku nggak perlu ya kawan-kawan, karena kita udah tahu lah ya stock to lift itu adalah sisa bahan dinding dan lantai. Jadi ini nggak akan dibahas. Fillet, smoothing, dan fit optimization ini nggak akan kubahas. Jadi kita akan fokus di bagian pieces saja. Oke. Di bagian pertama ada namanya tolerance kawan-kawan. Oke, tolerance. Di sini sebenarnya kawan-kawan bisa setting silahkan. Jadi kalau kalian buatkan, jadi toolpad itu kawan-kawan, bentukannya itu sebenarnya adalah sebuah titik-titik. Jadi kalau kalian buatkan sebuah toleransi yang nilainya itu sangat rendah, kalian buat misalnya 0,001 ya kan, maka nanti jumlah titik-titik itu nanti akan menjadi lebih banyak sehingga toolpad yang dihasilkan jadi lebih melengkung, itu dia. Jadi lebih melengkung. Artinya nanti proses pemakanan jadi lebih halus tentunya dan juga ukurannya juga jadi bakalan lebih presisi gitu. Untuk ini kita nggak usah pola terlalu dipusingkan mau berapa, terserah 0,1 0,01 silahkan sesuai kebutuhan kalian aja. Terus di bagian pertama, oke. Jadi untuk membahas ini kawan-kawan, kita okekan aja terlebih dahulu, tunggu dulu. Oke, geometri kita pakai silhouette ya kawan-kawan. Silhouette dan terus habis itu kita pakai settingan 0. Ini center aja ya. Oke. Oke, kita okekan terlebih dahulu. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Oh, enggak kawan-kawan, ini ya. Kita pakai non aja. Oke, non aja. Ini ya.
Ini kayak gini lah kalau ngisep rokok Samsu kawan. Jadi ketika ketemu yang lembut, enak ngisapnya kan, nggak terlalu padat. Yang ketika ketemu yang terlalu padat, harus dikusuk-kusuk seperti ini, supaya kita ngisapnya juga nggak terlalu capek. Oke, jadi ini dia hasil dari proses pemakanan 3D adaptif, adaptive clearing kawan-kawan. Jadi ini akan menjawab pertanyaan, kenapa proses 3D, proses 2D nggak bisa dilakukan ketika kita ketemu dengan bentuk yang seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat ya, mungkin kawan-kawan yang sudah nonton di video yang adaptive clearing yang 2D, mungkin kawan-kawan paham, ketika kita ingin melakukan pemakanan bentuk seperti ini, maka toolpad kita akan berfokus pada melakukan pemakanan yang area ini aja, maka nanti bentuk dari toolpadnya adalah yang ini dia kawan-kawan. Ini dia, yang biru-biru ini. Yang ini dia toolpadnya. Yang ini dia. Tapi ketika ketemu dengan toolpad yang bentuknya seperti ini, atau objek yang bentuknya seperti ini, kawan-kawan bisa bayangkan berapa banyak step yang harus dibutuhkan, ya kan? Ya, artinya prinsip kerja 2D adaptif itu adalah kita menseleksi sebuah pocket, ya kan, di 2D adaptif, maka nanti pocket yang kita seleksi tadi akan menghasilkan sebuah toolpad. Oke, ketika kita seleksi pocket ini, ya kan, pocket ini, maka nanti bagian yang akan dimakan dia adalah area ini aja, dan Z-nya itu nggak akan turun naik, dia akan konstan di Z ini aja. Atau kita bisa setting multiple depth, tapi multiple depth itu catatannya hanya gerakannya juga tetap Z-nya nggak berubah gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan objek yang seperti ini, 3D roving akan secara otomatis membaca bentuk objek yang seperti ini, dan lalu dia akan menghasilkan step-step seperti ini. Ini dia kawan-kawan ya. Jadi inilah dia kenapa aku bilang tadi, sebenarnya kita bisa aja mungkin melakukan pemakanan di 2D adaptif, ya kan, di 2D adaptif dengan bentuk seperti ini. Tapi ya mau nggak mau kita harus buatkan satu-satu sketchnya bentuk seperti ini. Ya kan, bentuknya seperti ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat, ini stepnya turun berapa ini, berapa kali. Kita buatkan sketchnya. Itulah nanti kita seleksi di 2D adaptif, dan menurutku itu sangat gak efisien kalau kita sudah punya disediakan di sini adalah sebuah 3D adaptive clearing ataupun pocket gitu. Oke, kita akan bahas pertama, di bagian pertama itu adalah optimal load, ya kan. Mungkin ini nggak usah terlalu dalam. Optimal load adalah besaran pemakanan, ya kan. Untuk kalian yang udah tahu pasti nggak perlu dijelaskan apa itu optimal load. Tapi untuk kawan-kawan yang belum paham, optimal load itu adalah besar pemakanan, ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di situ ada gambar toolpad, ya kan. Sederhananya, kalau di situ ada gambar toolpad yang fokus di objek yang ada garis biru, kawan-kawan. Di situ ada toolpad. Besaran optimal load itu adalah jarak dari masing-masing toolpad. Itu dia. Atau kalau mau lihat sebuah simulasinya, lihat ada dua gambar yang warna orange dan hijau itu kawan-kawan di bawah. Oke, jadi kalau kita setting di gambar yang sebelah kiri, di situ ada terlihat warna coklat itu adalah tool kita, tanda panah adalah arah pemakanan kita, lalu selanjutnya adalah warna orange itu adalah bahan atau stok, ialah bahan yang ingin kita lakukan pemakanan. Di situ ada pemakanan sebesar ukuran tool kita. Kalian bisa lihat di situ adalah besar pemakanannya sebesar tool kita. Itu dia dikategorikan adalah HS no HSM, ya kan, high load atau full optimal load. Yang ini yang mana pemakanan seperti ini biasa terjadi di pocket, seperti penjelasan aku di video yang sebelumnya, perbedaan antara pocket dan juga adaptif gitu. Tapi kalau kalian mau tahu tentang apa itu optimal load, ya kan, itu bisa ditampilkan di HSM removal yang gambar sebelahnya. Teman-teman bisa lihat tool kita memakan hanya sebagian, mungkin hampir setengah, ya kan, dari ukuran tool kita, pemakanan bahannya. Kalau kalian bisa lihat, tool kita hanya memakan setengah. Setengah itulah, besaran setengah itulah adalah gambaran dari ukuran optimal load gitu. Oke, nanti aku coba di simulasi, nanti aku tunjukin untuk kawan-kawan yang nggak tahu.
Intinya ini adalah besaran pemakanan tool gitu, menyamping kawan-kawan, bukan ke bawah, karena kalau di bawah nanti ada namanya lagi multiple depth ataupun roving step down. Oke, terus selanjutnya ada, ini aku bahas hal-hal yang perlu dibahas saja dulu. Nanti setelah selesai, aku akan bahas bagian-bagian yang tambahan-tambahannya seperti machine shallow areas, ya kan, bothways, terus use slot clearings, ada machine cavities gitu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada maximum roving step down. Jadi ketika melakukan pemakanan objek yang bentuknya seperti ini kawan-kawan, ada step yang dilakukan. Ada dua tipe step. Yang pertama itu step besar, yang kedua adalah step-step kecil. Maksimum roving step down itu adalah step besar. Kalian kan bisa lihat dari gambar yang di atas, di situ ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Jarak itulah yang menjadi nilai maksimum roving step down yang kita buat di sini. Di situ misalnya kita buat 15, berarti nanti dalam penentuan pemakanan ini, ya kan, jarak besar pemakanannya adalah 15, jarak apa namanya, step besarnya itu adalah 15 mm. Kalau kita buat di sini misalnya ini ya, teman-teman bisa lihat di sini 15, di sini fine step down adalah jarak yang kecil-kecil. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ada tanda panah hitam itu, itulah yang yang namanya fine step down. Jadi maksimum roving step down itu adalah step besar, sedangkan fine step down adalah step kecil. Oke, ini aku okekan. Oke, kita bisa lihat di sini kawan-kawan, kita tadi setting 15 mm. Inilah yang menjadi maksimum roving step down. Teman-teman bisa lihat sekarang ya kan, ini dia. Jadi ini kan adalah step, jarak dari step sini ke step ini adalah 15 mm. Lalu fine step down adalah ini, yang kecil-kecil ini, tangga yang kecil-kecil ini. Tadi kan kita setting 1,5. Inilah dia 1,5-nya. Oke, ini aku akan coba untuk rubah. Misalnya kita buat maximum roving step down-nya itu 5 mm. Sedangkan fine step down-nya kita buat, tadi kan 1,5. Kita buat 0,5 deh. Oke. Sekarang kalian bisa lihat step besarnya semakin banyak, ya kan? Karena kita sudah bagi tadi, kita kurangi jadi dari 15 menjadi 5 mili. Artinya nanti dibutuhkan step yang lebih banyak, kan? Menurut bisa lihat ini 5 mili, ini 5 mili, ini 5 mili. Itu dia. Lalu nanti sisanya di apa ya? Disesuaikan. Misalnya 5 mili, 5 mili, 5 mili, tapi di bawah ini masih ada sisa 2 mili, ya udah 2 mili di step down-nya, di roving step down-nya, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya maksimumnya ya kan adalah 5 mm. Jadi step besar ini nggak akan mungkin tingkatannya, jaraknya nggak mungkin lebih dari 5 mm. Tuh. Kalau dia kurang dari 5 mm ya bisa gitu. Oke, lalu teman-teman bisa lihat di sini ada sini nggak berkurang dia ya. Atau gini, kita simulasikan dua biar supaya lebih terlihat perbedaannya. Di sini kita pakai settingan 0,5 ya kan, 0,5. Lalu di sini kita pakai settingan misalnya kok ini kok setupnya, kita pakai settingan 1,5 tadi. Oke. Kita coba lihat perbedaannya. Teman-teman bisa lihat ya kan perbedaan antara si yang 5 mili dengan yang 2 ini. Oke, jadi itu dia kawan-kawan ya, penjelasan mengenai maksimum roving step down dan juga fine step down-nya. Maksimum roving step down adalah step-step besar ini, sedangkan fine step down adalah step-step yang kecil ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya kawan-kawan. Kita sudah bahas maksimum roving step down, kita bahas fine step down udah. Oke,
Lalu selanjutnya kawan-kawan, kita akan bahas mengenai machine shallow areas. Oke. Jadi penggunaan bagian-bagian ini itu nggak semua objek bisa diaplikasikan kawan-kawan. Misalnya ketika kita pakai ini, belum tentu itu berpengaruh terhadap objek yang bentuknya seperti ini. Tuh. Jadi kita akan pakai objek yang lain, ya kan, biar supaya kawan-kawan tahu fungsinya untuk apa. Tuh. Misalnya kita pakai ini dia. Oke, sini kita pakai non sama. Lalu di bagian sini, oh toolnya belum kita setting, kita pakai sama 6. Oke, di sini kita pakai settingannya 5 mm kawan-kawan, 5 mm. Lalu di sini kita buat nilainya 1, ya kan. Lalu kita klik OK. Kita akan lihat perbedaannya. Oke, ini settingan tanpa machine shallow areas. Jadi seperti ini bentuk pemakanannya, kawan-kawan bisa lihat seperti ini. Oke, atau hasil sisa stok bahannya, teman-teman bisa lihat jadinya seperti ini. Oke, lalu kita akan duplikatkan di sini supaya kita lihat perbedaannya. Di bagian sini kita masukkan, kita aktifkan machine shallow areas. Terus di sini ada minimum shallow step down. Sini keterangannya 0,1 untuk minimumnya. Lalu maksimum shallow step over yang kita buat misalnya 0,5. Jadi intinya gini kawan-kawan, machine shallow areas ini adalah ketika kita mendeteksi sebuah area, ya kan, ketika kita aktifkan machine shallow areas, maka nanti Fusion atau toolpad pemakanan kita akan mendeteksi area yang kira-kira masih bisa dilakukan pemakanan lagi gitu. Kalau kalian lihat di situ di gambar sebelah kiri, ketika itu dinonaktifkan, maka bentuk yang seperti itu, pocket yang itu tadi, yang melengkung itu, tidak dibagi-bagi lagi pemakanannya. Tapi ketika kita aktifkan machine shallow areas, maka bagian area pocket tadi, pemakanannya akan dibagi lagi. Teman-teman bisa lihat, dibagi jadi lebih kecil-kecil tadi. Oke, minimum shallow ini adalah batas minimumnya, besaran tingkatan minimumnya 0,1. Maksimum shallow step over ini adalah maksimumnya. Jadi nanti ketika kita ketemu dengan area yang seperti itu, dia tidak akan melakukan pemakanan step kecil-kecilnya, nggak melebihi 0,5 gitu. Oke ya kawan-kawan, kita coba klik OK biar supaya kita tahu, kita lihat ininya. Oke. Oke, ini dia. Ini yang sekarang ini, yang aku klik ini adalah sisa bahan kalau kita tidak mengaktifkan machine shallow areas. Teman-teman bisa lihat untuk area yang ini kawan-kawan, ya, area yang ini. Lalu kalau kita aktifkan machine shallow areas seperti ini, maka teman-teman sekarang bisa lihat stepnya jadi lebih kecil-kecil. Jadi lebih kecil-kecil lagi, dia bagi-bagi lagi seperti ini. Semakin areanya semakin melengkung, maka dia akan bagi-bagi menjadi lebih kecil lagi. Teman-teman bisa lihat, juga terlihat di area yang ini, kalau kita pakai tadi yang ini, maka dia baginya cuman seperti ini, kalau kita tidak pakai machine shallow areas. Tapi kalau kita pakai machine shallow areas, dia bagi jadi lebih kecil lagi, seperti ini. Dan ini bisa berdampak nanti pada proses finishing kawan-kawannya. Karena kalau kita tadi nanti bentuknya seperti ini kan sangat besar sisa pemakanan bahan, atau ini teman-teman bisa lihat terlalu tebal, ya kan. Tapi kalau dengan bentuk yang seperti ini, maka nanti kan jadi lebih ringan proses finishingnya. Biasa kan finishing pakai ball mill gitu, jadi nanti beban pada ball mill kita jauh lebih ringan dengan bentuk seperti ini dibandingkan bentuknya seperti ini. Itu dia ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa itu machine shallow areas. Oke, kita lanjut kawan-kawan biar supaya nggak terlalu lama ya kan. Lalu selanjutnya ada yang namanya bothways. Aku nggak yakin kalian paham atau enggak, tapi harusnya kalian paham ini si bothways. Intinya bothways ini ketika melakukan pemakanan
dua arah ya kan, tanpa melakukan retraction. Jadi ketika si toolpad melakukan pemakanan, ini apakah di sini bisa diaplikasikan? Tunggu ya, aku lihat dulu ya. Oke, kayaknya harusnya kalian tahu lah ini. Oh iya, tool yang harus disetting. Oke, teman-teman bisa lihat di sini pada area yang ini ya, teman-teman. Pada area yang, oh ini lebih gampang di sini. Wah, shit, di akun yang satu lagi, bukan di akun yang ini. Oh ini guys. Ini dia, ini. Boardways itu intinya ketika kita melakukan pemakanan seperti ini, teman-teman bisa lihat ini pasti boardways-nya dimatikan. Benar, boardways dimatikan ya kan, maka nanti bentuk pemakanan jadi seperti ini. Ini yang kita simulasikan kawan-kawan, aku simulasikan. Oh ini, oke. Oke, teman-teman bisa lihat ketika dia ke arah sini, ya kan, ke arah kiri, dia melakukan pemakanan. Ketika selesai, dia akan naik. Teman-teman bisa lihat ini, dia akan naik, balik ke arah kanan, turun, makan lagi, turun, makan lagi, turun, makan lagi. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini kalau kita tidak aktifkan boardways, artinya dia makan cuma di satu arah, arah yang seperti ini. Pemakanannya seperti ini. Dia ke sini, ke kanan, ke kiri, lalu naik turun sedikit, balik lagi, turun lagi, makan lagi, naik lagi, balik ke kanan, turun, makan lagi. Jadi itu dia kalau tidak boardways. Tapi kalau kita setting dia boardways, seperti ini. Oke, ini. Maka tool yang akan terjadi adalah mudah-mudahan ya, kalian bisa lihat pada area tertentu mungkin ya, pada bentuk-bentuk tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada kenaikan toolpad, tidak ada kenaikan retract di sini, ya kan? Dia konstan melakukan pemakanan kanan kiri, tuh kanan kiri, oke. Terus setelah itu, untuk kawan-kawan yang mau tahu apa itu tadi optimal load, adalah ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sedikit area pemakanan di sini antara ini tool kita, ini kan ini daging pemakanan. Jadi inilah yang dinamakan dengan optimal load tadi, ya kan? Kalau kalian bingung kenapa ini terlihat terlalu kecil, karena settinganku di sini itu adalah 0,6. Teman-teman bisa bayangkan lah 0,6 ya kan, terlalu tipis ya kan. Makanya segitulah dia. Tapi kalau kita setting, misalnya aku setting 1 mm, harusnya sih kalian tahu lah kalau buat optimal load, cuman ya nggak apa-apa lah kita diskusikan di sini. Teman-teman sekarang bisa lihat ini jauh lebih tebal besar pemakanannya ya kan, karena tadi sudah dinaikin menjadi 1 mm, yang tadi 0,6 menjadi 1 mm. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan mengenai boardways dan juga apa tadi, boardways dan juga optimal load ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan, membahas selanjutnya di bagian tadi machine shallow area sudah, boardway sudah, minimum cutting radius kalian tahu lah. Terus selanjutnya use slot clearing, ini sebenarnya nggak terlalu dipakai. Jadi kalau kita nonaktifkan
use slot clearing, maka pemakaran kita akan berbentuk spiral yang seperti biasanya, kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat di situ, disabled sebelah foto sebelah kanan, maka bentuknya spiral. Tapi kalau kita enable, ya kan, kita aktifkan, maka nanti pemakanannya itu hanya karena dia ada settingan tambahan. Jadi akan ada settingan tambahan, jadi dia akan melakukan spiralnya hanya pada diameter atau lebar yang kita tentukan. Misalnya di situ adalah 7,5. Jadi ketika bentuknya, ya kan, sisa bahannya itu sudah sisa 7,5 mili, ya kan, maka nanti dia akan baru melakukan yang namanya use slot clearing gitu. Oke. Ini kita nonaktifkan. Lalu selanjutnya direction. Oke. Jadi ada dua cara pemakanan, ya kan. Ada climb dan juga konvensional. Ini nanti aku pengen bahas, kawan-kawan, antara climb dan konvensional yang perbedaannya. Jadi di video ini nggak akan aku bahas, di video yang lain aja gitu. Lalu di sini ada maximum roving step down, ada fine step down tadi udah kita bahas. Lalu flat area detection ini untuk ini nggak ada sih bedanya, kawan-kawan, sebenarnya. Oke. Mana tadi yang pakai flat area detection, yang atas atau yang bawah? Oh, ini nonaktif, yang bawah aktif ya. Yang bawah aktif. Oke, ini dia. Oke. Oke. Memang terlalu banyak, teman-teman, settingan di Fusion ini, dan kawan-kawan jangan jadikan itu sebagai suatu masalah, ya kan. Asalkan kalian paham fungsinya, ya kan, dipastikan kalian nggak akan bingung, nggak akan menganggap ini terlalu ribet gitu. Jadi malah bisa membantu kita, ya kan, ketika kita ketemu dengan objek-objek yang bentuknya itu nggak pernah kita kerjakan sebelumnya. Bisa jadi fungsi-fungsi yang tadi kalian lihat terlalu banyak, ya kan, bisa digunakan gitu. Makanya kalian harus paham fungsi-fungsinya gitu. Oke, ini flat area detection adalah ketika teman-teman bisa lihat di sini, ketika kita pakai flat area detection, maka sisa bahan yang kita sisakan di sini jauh lebih tebal. Teman-teman bisa lihat. Oh, ini kalau kita nonaktifkan ya, kawan-kawan. Kalau kita nonaktifkan, sisa bahan yang ada di lantai ini jadi lebih banyak seperti ini, ya kan? Maka karena dia akan membaca flat area seperti ini. Oke, tidak membaca flat area. Tapi kalau kita aktifkan seperti ini, maka dia akan bagi lagi jadi lebih sedikit. Teman-teman bisa lihat sisa bahannya jauh lebih sedikit dan tangganya jadi lebih banyak gitu. Jadi intinya ini bisa meringankan juga, ya kan, membuat stepnya jauh lebih banyak. Tapi bukan untuk ini ya, kawan-kawan. Kalau untuk ini tadi adalah untuk machine shallow areas gitu. Oke. Kita lanjut, kawan-kawan. Pembahasan yang lain yaitu adalah minimum axial engagement. Oke, minimum axial engagement ini adalah apa ya bahasanya? Ini juga termasuk yang tergantung kebutuhan sebenarnya, kawan-kawan. Oke, di sini minimum axial engagement nggak terlalu terpakai, tapi untuk objek yang ini kita bisa lihat. Kita pakai board mode, kita matikan machine cap tipis. Oh, machine cap tipis, cavities belum kita bahas ya, kawan-kawan. Oke, machine shallow areas kita nonaktifkan. Ini kita buat 1 mili. Lalu minimum axial engagement itu 1,5 misalnya. Oke, intinya gini, teman-teman. Si Fusion atau si toolpad kita, ya kan, akan menyisakan step atas
Oke, ya, ya guys. Tunggu, ngebug. Aduh, ngebug guys, ngebug. Oke, jadi machine axial engagement itu adalah ketika kita mau sisakan step atau kita abaikan step terakhir yang di atas gitu. Oke, ini simulasinya gini kawan-kawan. Misalnya ini kita buat settingnya maksimum roving step down 15 mm. Oke, fine step down kita buat misalnya 0,5. Oke, lalu di sini ada 1,5, 1,5 misalnya. Oke, kita oke kan dulu, biar kita lihat. Biar teman-teman bisa tahu apa itu axial engagement. Kok nggak jalan deh ya axial engagementnya? Oke guys, aduh. Hmm. Oh iya, coba 0,2. Oh, I see. Oh, harus bagi. Nah, ini deh kawan-kawan. Jadi, ya kan, axial engagement itu, jadi gini kan kawan, proses pemakanan diffusion itu, ya kan, dia akan melakukan pemakanan pada area yang besar terlebih dahulu, lalu selanjutnya dia akan kecilkan, ya kan, dia akan buatkan step-step kecil ini, selesai, baru turun lagi ke step yang besar, lalu naik ke yang atas gitu. Ini aku simulasikan aja, teman bisa lihat. Dia akan makan dulu seluruh area yang besar seperti ini dengan maksimum roving step down, dengan step yang besar ya kawan-kawan. Kalian bisa lihat, dihabiskan dulu lantai itu benar-benar sampai habis,
Lalu selanjutnya dia akan makan step-step kecilnya dari bawah ke atas. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Oke. Dia akan buatkan step-step kecilnya tadi atau find step down-nya. Seperti ini. Oke, lalu dia akan balik lagi melakukan pemakanan maksimum roving step down-nya. Seperti ini kawan-kawan. Oke. Dan proses ini akan berulang terus sampai ke titik Z yang kita tentukan, sampai batas pemakanan turunnya kemana gitu. Jadi prosesnya akan konstan terus seperti ini, ya kan, dengan maksimum roving step down yang udah kita setting tadi 5 mm, dan juga fan step down yang sudah kita tentukan, dan optimal load juga gitu. Dan ukuran ini nggak akan berubah-berubah kawan-kawan kalau dia adaptif gitu. Oke, teman-teman bisa lihat dia akan turun lagi 5 mili tadi baru selesai. Lalu selanjutnya dia buatkan fan step down-nya lagi, step-step kecilnya. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Oke, kalau kita nonton, teman-teman bisa lihat ya. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang ada sisa di sini. Sisa ini adalah 1 mm kawan-kawan ukurannya. Itulah tadi settingan di minimum maksimum axial engagement. Maksimum axial engagement. Ini dia kawan-kawan. Maksimum axial engagement. Kita buat 1 mm di sini. Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, ya kan, jarak dari sini ke sini itu kan 5 mm kawan-kawan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dengan fine step down kita tadi ukurannya adalah 0,2. Berarti kan 0,2 dikali dengan 4, 0,2 dikali dengan 20, itu kan hasilnya 4 mm kawan-kawan. Berarti jarak dari sini sampai ke bawah itu udah 4 mm. Yang mana jarak besar ini tadi adalah 5 mm, berarti sisa 1 mm. Karena kita tadi settingnya tadi axial engagement tadi itu 1 mm, maka dia sisakan 1 mm ini nggak dimakan lagi. Jadi fungsinya ini untuk menghemat waktu, ya kan, yang dianggap udahlah ini nggak perlu lagi untuk dimakan, udah hitung apalah, untuk proses finishing ini bakal lebih ringan gitu. Makanya ketika kita setting misalnya di sini kawan-kawan jadi 1,5, maka nanti stepnya jadi lebih besar. Kawan-kawan bisa lihat. Sekarang kalian bisa lihat stepnya jauh lebih besar. Inilah dia, ya kan, karena kita setting maksimum axial engagementnya, kita naikkan tadi 0,5 dari 1 menjadi 1,5. Sekarang kita hitung step downnya, fine step downnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hanya 17 kawan-kawan. Yang tadinya pertama 20 sekarang menjadi 17. Jadi itulah dia minimum axial engagement penggunaannya, ya kan, minimum axial engagement. Jadi dia nggak akan makan sisa bahan lagi ke atas ini sebesar 1,5. Tapi catatannya kawan-kawan, itu berhubungan dengan maksimum roving step down-nya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini maksimum roving step down-nya itu kita maksimalkan jadi 15 mili misalnya seperti ini. 15 mili, maka minimum axial engagement tadi nggak berlaku kawan-kawan. Kita bisa lihat. 10 mili. Oke, ketinggian ini 10 mm kawan-kawan. Ini.
Sabar ya. Memang ini kawan-kawan ya, untuk 3D roving ini proses generating toolpath-nya jauh lebih lama dibandingkan yang 2D adaptif, karena dia ngebacanya itu ya ini step-step kecil ini yang dibuatnya gitu. Jadi proses generate-nya juga jadi lebih lama gitu. Oke, kalian bisa lihat sekarang nggak ada sisa axial engagement tadi, semua dimakan dengan fan step down yang sebesar 0,2 gitu. Karena apa kawan-kawan? Karena tadi maksimum roving step down yang kita setting jadi 15 mili tuh. Oke, kan dari ini kan startnya dari sini 0 kita, si WCS kita ini jarak dari sini ke sini itu udah 15 mili. Oke, 15 mili. Maksimum roving step down kita kan tadi 15 mili yang kita setting barusan ini gitu. Makanya maksimum minimum axial engagement tadi tidak berlaku lagi jadinya gitu. Jadi kalau kita setting dia jadi lebih kecil, baru kita bisa pakai minimum axial engagement. Kita 5 buat 5 mili, maka sekarang minimum axial engagementnya bisa dipakai gitu. Teman-teman bisa lihat sekarang minimum axial engagementnya bisa kita gunakan. Oke, itu deh kawan-kawan ya penjelasan mengenai minimum axial engagement. Jadi memang semua settingan-settingan di sini kawan-kawan itu nggak bisa berlaku untuk semua objek. Jadi ini tergantung bentuk objeknya ya kan. Kalau bentuk objek yang seperti ini ya kan, kawan-kawan nggak usah terlalu mikirin masalah. Oh, machine cavity sebelum kita bahas kan kawan. Jadi intinya machine cavities ini adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan deteksi terhadap pocket itu. Oke. Ini kita pakai di Super Kips ini dia. Oke. Ini ketika settingan kalau kita pakai machine cavities, maka kita akan perintahkan dia untuk membaca area pocket agar dimakan. Oke, ini kita aktifkan. Maka ketika kita aktifkan, proses pemakaran nanti akan mendeteksi area-area pocket seperti ini dan seperti ini. Ini kita lihat contohnya, kita oke kan. Teman-teman bisa lihat sekarang untuk area pocket yang ini dimakannya, ini kan. Oke, kita buat yang kedua dengan menonaktifkan machine cavities-nya. Ini aku nonaktifkan. Oke, lalu kita klik oke. Kita lihat bedanya, kawan-kawan. Oke, kalian sekarang bisa lihat, ini dia, bisa terlihat untuk area yang ini nggak dilakukan pemakanan sampai habis ke bawah. Yang berbeda dengan yang tadi yang atas, seperti ini. Ini yang atas kawan-kawan ya, ini yang atas, ini dia. Yang mana machine cavities-nya kita aktifkan sehingga dia membaca area ini, area pocket ini untuk dimakan. Tapi kalau kita nonaktifkan seperti ini, teman-teman bisa lihat sekarang, dia nggak akan makan area pocket yang seperti ini. Tapi kalau ini dimakan ya kawan-kawan, karena ini hitungannya berarti bukan pocket. Pocket itu berarti area yang memang benar-benar terkurung seperti ini, dikelilingi seperti ini. Kalau ini kan terbuka dia. Berarti kalau ini nggak berlaku masalah machine cavities. Kalau yang ini baru. Oke, jadi itu dia machine cavities adalah untuk mendeteksi area pocket untuk dimakan gitu. Oke, kawan-kawan. Kayaknya untuk hal-hal bagian yang penting sudah dibahas. Machine shallow areas, optimal load, both ways, machine cavities, use slot clearing, maximum roving step down, fine step down, flat area detection. Oh iya, satu lagi terakhir adalah order by area dan order by depth. Oke, apa-apa kita bahas. Udah 42 menit guys. Kayaknya ini bakalan pas sampai 1 jam. Oke, untuk bentuk objek yang seperti ini, order by depth ataupun order by area ini nggak berlaku ya kawan-kawan, nggak bisa dijalankan. Tapi kita bisa pakai untuk area yang seperti ini. Oke, kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini kalau misalnya kita mau aktifkan yang namanya, ini kita buat
jadi lebih besar aja biar file generate-nya nggak terlalu lama. Oke, ini kita buat order by depth. Oke, artinya kita mau melakukan pemakanan itu berdasarkan kedalamannya. Jadi fokusnya untuk melakukan pemakanan berdasarkan kedalamannya. Oke, teman-teman bisa lihat aja nanti ini dulu. Oke, kita simulasikan supaya kita lihat bedanya. Oke, jadi fokusnya kepada objek yang 3 ini kawan-kawan ya. Oke, dia harus lagi makan maksimum roving step down-nya. Oke, jadi dia ya kan order by depth berarti kan aturan yang dijalankan adalah dia fokus kepada kedalaman. Jadi diselesaikan dulu kedalaman yang ini, yang 5 mili tadi ini, lalu selanjutnya dia fokuskan lagi pemakanan ke area yang kecil-kecil. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Oke, dia makan sini, selesai di area ini, dia pindah ke area yang ini, ya kan? Pokoknya di ketinggian yang sama. Jadi dia akan fokus selesaikan dulu di area dengan ketinggian yang sama terlebih dahulu, baru dia berpindah, gitu dia. Jadi dia fokus ke ketinggian yang sama, sekali lagi aku ulangi, ketinggian yang sama, lalu dia pindah ke area yang lainnya. Oke, karena dia berfokus kepada kedalamannya. Terus kita pindahkan lagi di sini, ya kan? Kita buat duplikasinya. Kalau kita pakai yang namanya order by area, ini kita checklist order by area, maka nanti dia akan fokus terlebih dahulu menyelesaikan satu area, baru nanti dia pindah ke area yang lainnya, gitu dia. Oke, ini aku simulasikan. Teman-teman bisa lihat, belum selesai maksimum roving step down-nya, tapi dia udah berpindah ke area yang ini, karena dia mau berfokus untuk menyelesaikan area yang ini terlebih dahulu, baru dia pindahkan ke area yang ini dan yang ini. Teman-teman bisa lihat sekarang ya, perbedaannya antara yang atas tadi, kalau kita pakai order by depth, dengan yang order by area. Oke, teman-teman bisa lihat, dia akan fokus untuk menyelesaikan yang ini terlebih dahulu, baru dia akan berpindah. Teman-teman bisa lihat, diselesaikan dulu area yang ini, sedangkan yang ini tadi belum kan. Tapi kalau kita pakai tadi order by depth, maka nanti bentuknya akan sama semuanya, baru dia turun lagi ke maksimum roving step down-nya, gitu kan kawan. Oke, jadi itu dia kawan-kawan pembahasan kita mengenai 3D roving, ya kan, yang menurut aku sangat kompleks sehingga pembahasan kita ini bisa sampai hampir 1 jam kawan-kawan. Jadi tadi kita sudah bahas jadi ada 2 bagian yang penting yang harus kalian ingat, ya kan, di geometri dan juga di phases. Kalau untuk bagian hatch itu sama semuanya dengan proses yang lainnya di 2D, ya kan. Tool sama hatch sama linking begitu pun juga. Yang paling penting untuk dipahami adalah di bagian 2 ini, geometri dan juga phases. Nah, kalau kalian pahami bagian geometri dan phases ini, maka kalian sudah aman lah, bisa lah untuk menggunakan proses adaptif ini gitu. Oke, kawan-kawan, udah 46 menit kawan-kawan, kita udah bahas mengenai ini di part kedua ini. Mudah-mudahan kalian paham, ya kan,